Ah, eh, mm, mm. Kotak makanku. Dasar tua bangka, sungguh sial. Bikin aku gak dapat hadiah lagi. Jangan injak. Pergi sana. Kamu mau cari masalah ya? Karena aku sudah menginjak kotak makanmu, semua tiket ini untuk gantinya. Cukup kan? Berikut ini pengumuman nomor undian hadiah 2 triliun. Bola merahnya adalah 10, 17, 19, 34, 35. Bola biru adalah 9, 11. Bos, coba kamu lihat ini. Apakah aku dapat hadiah? Kamu menang, kakak. Kamu beneran dapat 2 triliun. 2 triliun penuh, 2 triliun. 2 triliun. 2 Iya, triliun. Nah, sekarang ibu kaya. Ibu akhirnya bisa membantumu. Siapa kamu? Kamu salah alamat ya? Di rumahku nggak ada barang rongsokan. Rina, ini aku. Aku ibunya Budi. Hei, tadi aku nyium bau yang gak enak banget. Ternyata ibunya Budi datang. Kenapa? Kamu gak kerja sebagai pembersih? Kenapa datang ke kota? Aku sudah berhenti kerja, pindah ke kota. Bisa dekat kalian. Rina, lihat. Aku bawa telur ayam dan beberapa ubi dari kampung. Ini buat kamu. Pergi sana, nenek tua. Kamu sengaja ya? Ih, kotor banget. Aku dan anakmu baru nikah gak lama. Kamu mau ganggu ya? Aduh Rina, jangan ngomong gitu. Menurutku ibunya Budi pasti kasihan sama kalian berdua. Jadi dia mau kerja keras buat melayani kalian. Bau busuk dan kotor banget. Siapa yang mau dilayani? Ada apa, sayang? Anakku. Ibu? Kenapa ibu datang? Budi, ibumu kasihan sama kamu dan datang buat melayani kalian. Budi, kalau ibumu tinggal di sini, aku ceraikan kamu. Kalau ibumu tinggal di sini, aku ceraikan kamu. Rina, jangan marah ya. Aku bakal usir dia. Aduh ibu, aku udah bilang berkali-kali. Ibu tinggal di kampung aja. Gak usah cari aku. Ibu datang buat apa? Ibu datang buat jenguk kamu. Oh iya, ibu punya kabar baik. Ini yang ibu bawa. Apa kabar baiknya? Aku mohon banget sama ibu. Jangan bikin ribut di sini. Aku gak butuh barang-barang ini. Yang aku butuhin adalah uang dan rumah. Ibu tiba-tiba datang gini. Apa yang harus dipikirin Rina sama ibunya? Sudahlah. Ibu pulang aja. Tapi di dalam... Udah ibu, udah pulang. Di dalam... Di dalam ini ada uang. Sayang, aku udah usir dia. Apa kamu diam-diam memberi uang pada dia lagi? Sayang, aku enggak. Kita baru kumpulkan uang muka rumah. Aku gak punya uang buat kasih dia. Kamu pasti gak berani. Lihat aja dirimu yang payah itu. Beli apartemen kecil di Jinbi Garden aja kamu harus pinjam uang. Mau ibumu tinggal di sini? Dengar ya, gak mungkin. Sudahlah. Cepat cuci piring. Nanti kita harus pergi lihat rumah. Oke. Rumah di Jinbi Garden. Budi, ibu sekarang sudah punya uang. Boleh tanya sebentar? Permisi, mau tanya Jinbi Garden. Busuk banget, menjauh. Baik, aku mengerti. Halo, Iya? kamu mau ke Jinbi Garden, ya kan? Iya. Nggak jauh. Di sana. Oh, deket banget. Makasih ya. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Ambilkan obatku. Kamu sudah mendingan? Sudah lebih baik. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku bantu kamu berdiri ya. Oke. Kamu kaget ya? Tidak. Ini penyakit lama. Baik. Kalau kamu nggak apa-apa, aku pergi ya. Baik. Pak Agus, Anda gak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Kembali ke kantor dulu. Baik.
Halo, aku ingin tanya, apa rumah di Jinbi Garden dibeli di sini? Apartemen itu ada di sana. Di sini hanya ada villa. Oh, aku ingin membeli villa nomor 1 ini. Apa rumah ini masih ada? Masih ada. Masih ada. Ayo. Liam. Cepat ambilkan data villa nomor 1 untukku. Baik. Nona Siti, silakan istirahat sebentar ya. Saya sekarang siapkan sertifikat rumah. Iya. Hari ini kita bisa serah terima rumahnya. Ayo Liam. Pak Dedi hebat sekali. Dia berpakaian begini Anda bisa langsung tahu dia orang kaya. Kamu ini jangan terlalu menjilat, dengar ya. Cepat siapkan acara serah terima rumah. Oke, bunga, karpet, kamu harus pasang semuanya ya. Oke. Dan mobilnya akan dikasih. Cepat ambil juga. Oh iya, kasih tahu semua supaya mata mereka terbuka lebar. Siapa berani meremehkan klien besarku, aku akan pecat dia. Wah. Bu, lihat ini. Karina, suamimu baik banget sama kamu. Dia rela belikan kamu rumah di Gold Garden. Kamu terlalu memuji. Aku juga karyawan di Gold Garden. Kalau beli rumah, tentu harus beli di perusahaan kita. Kalian hari ini ada acara apa? Kenapa ramai banget? Di grup bilang ada klien besar udah membeli villa nomor 1 secara tunai. Pak Dedi bilang siapa yang tidak menghargai klien besar akan dipecat. Kalian harus hati-hati ya. Tenang aja, klien besar harus dilayani dengan serius. Mana bisa diabaikan. Aduh, kapan aku bisa tinggal di rumah mewah seperti ini? Kamu ini pengecut, beli apartemen kecil saja masih pelit. Rina, Budi, kok kalian datang juga? Dasar tua bangka, kenapa kamu di sini? Budi, kamu yang memberitahunya kalau kita hari ini mau beli rumah di sini. Bukan aku. Rina, kamu jangan salah paham. Aku hari ini datang untuk... Untuk apa? Kamu tahu ini tempat apa? Ini Gold Garden. Kamu ini pembersih nggak pantas datang ke sini. Ibu mertua, aku ini ibu mertua Rina. Kau bilang begitu apa tidak berlebihan? Cukup tua bangka, jangan bikin malu di sini. Kalau kamu membuat klien besar marah, aku habisi kamu. Gold Garden ini bukan milikmu. Aku datang untuk ambil sertifikat. Memang apa salahnya? Ambil sertifikat rumah. Kamu semakin tua, semakin tidak tahu malu. Aku dan anakmu masih belum beli rumahnya. Kamu sudah mau ambil sertifikat rumah? Bukan, kamu salah paham. Maksudnya sertifikat rumahku. Manajer dari kalian sudah membantuku untuk mengurusnya. Kamu cuma pembersih. Kamu mana layak dilayani sama Pak Dedi. Karina, hari ini klien besar yang dilayani Pak Dedi adalah pembeli villa nomor 1. Jangan-jangan klien besar itu adalah ibu mertuamu ya? Rina, cepat suruh dia pergi. Kalau nanti dilihat Pak Dedi, akan terlambat. Kalian... Tua bangka, tutup mulutmu. Budi, apa kamu udah mati? Cepat usir dia. Ibu, ayo cepat pergi. Ibu hari ini datang untuk urusan yang penting. Aduh ibu bisa nggak bikin malu lagi? Ibu cepat pergi. Budi, ibu sudah membelikan kamu sebuah villa, yaitu villa nomor 1 ini. Villa nomor 1? Dengan gajimu sebagai pembersih itu, bahkan kamar mandi di villa pun kamu tak mampu membelinya. Budi, cepat suruh ibumu pergi dari sini. Ibu, bisa nggak ibu sadar diri? Aku nggak pernah harap ibu bisa lakukan sesuatu untukku. Tapi ibu bisa nggak jangan bikin malu di luar? Budi, ibu kali ini... Budi, Pak Dedi akan segera datang. Dengar ya, kalau karena nenek tua ini sampai buat Pak Dedi marah, aku akan menceraikanmu. Rina, jangan marah ya. Aku sekarang suruh dia pergi. Ibu. Budi, ceraikan saja. Dia merendahkanku dan merendahkanmu. Buat apa punya menantu seperti ini? Budi, dengarkan ibu. Keluarga kita sudah kaya. Kita beneran sudah... Cukup! Tutup mulutmu! Pak Dedi, mobilnya sudah diambil. Ruang tamu juga sudah diatur. Baik, kita segera ke ruang tamu. Jangan sampai klien kita menunggu lama. Ayo. Budi, ibu susah payah membesarkanmu. Apa ini caramu memperlakukanku dan mempermalukanku? Hidupmu miskin, apa yang kamu punya? Dari kecil sampai sekarang, selain ngebebanin aku, apa yang kamu lakukan untukku? Nggak disangka, anak yang aku susah payah besarkan malah berbalas seperti ini. Orang tua lain semuanya pejabat atau bos, sedangkan kamu itu hanyalah seorang pembersih. Mungkin lebih baik kamu tidak membesarkan aku. Lebih baik mati daripada ngikutin kamu. Budi, Aku udah muak. Aku
Aku mohon padamu, jangan ganggu aku lagi. Mulai hari ini, aku bukan anakmu. Aku bukan anakmu. Baik. Mulai hari ini, kamu juga bukan anakku. Kamu jangan panggil aku ibu lagi. Berhenti! Siapa suruh kamu pergi? Siapa suruh kamu pergi? Kamu mau ngapain lagi? Tempat yang kamu berdiri ini begitu kotor. Kamu udah halangi aku menyambut klien besar. Sekarang kamu harus berlutut. Dan bersihkan tempat ini baru boleh pergi. Kotornya di mana? Rina bilang kotor ya berarti kotor. Apa kamu tuli? Cepat berlutut dan bersihkan tempat ini. Kamu mau aku berlutut? Budi, aku susah payah membesarkan kamu. Apa begini balasannya? Apa kamu tidak takut karma? Kamu udah mengotori Jin Brigade dan juga halangi klien besar. Kalau kamu gak berlutut dan bersihkan, jangan harap bisa pergi. Kamu itu anakku. Aku yang membesarkanmu. Sekarang kau menyuruhku berlutut? Budi, kamu memang tidak tahu diri. Masih berakting di sini ya? Hah? Kamu hanyalah seorang pembersih yang tidak ada masa depan. Membersihkan lantai itu memang tugasmu. Lakukan dengan teliti. Yang mengabaikan Kak Siti akan dipecat. Kalian dengar ya. Seumur hidupku gak pernah berlutut di depan siapapun. Apalagi di depan kalian. Nenek tua, kamu masih keras kepala ya? Baiklah, hari ini aku mau lihat seberapa keras kepala kamu. Berlutut dan bersihkan lantai. Jangan halangi menyambut klien besar. Lepaskan. Budi, ibumu kenapa sih suruh berlutut dan bersihkan lantai? Berlutut! Berhenti! Kalian ngapain? Pak Dedi, Anda sudah datang. Kalian lagi ngapain? Pak Dedi, jangan marah Pak. Saya akan usir nenek tua ini dari sini. Tidak akan mengganggu Anda menyambut klien besar. Kalian gak lihat nenek tua ini bikin marah Pak Dedi? Cepat usir dia. Pak Dedi, semua salahku. Cepat pergi sana! Apa kalian tahu dia siapa? Pak Dedi, dia itu ibuku, dia cuma seorang pembersih. Tapi tenang saja Pak, aku tadi sudah putus hubungan sama dia. Dia cuma mau bikin onar. Kalian mau apain dia? Aku nggak keberatan. Pak Dedi, Anda nggak tahu nenek tua ini bilang dia udah beli villa utama kita. Bikin ketawa aja. Menurutku dia sengaja datang ke sini buat cari masalah. Orang yang nggak tahu diri itu harus dikasih pelajaran biar dia kapok, Pak. Oh, terus kalian mau kasih pelajaran dia gimana? Gimana kalau kita patahkan kakinya? Biar dia nggak berani masuk ke Jin Garden lagi. Betul, patahkan kakinya dan usir dia. Yang harus kakinya dipatahin itu kalian tahu. Dasar orang bodoh, tamu VIP perusahaan yang udah beli villa nomor 1 aja, kalian nggak bisa kendali. Apa gunanya kalian? Cepat pergi sana. Kalian semua dipecat. Apa gunanya kalian? Cepat pergi sana. Kalian semua dipecat. Pergi. Klien besar perusahaan yang beli villa nomor 1 adalah dia. Ini mana mungkin? Pak Dedi, Anda pasti salah. Wanita tua itu aku kenal. Dia cuma seorang pembersih dari kampung. Bagaimana mungkin dia klien besar? Dasar bodoh. Pergi. Kamu juga dipecat. Pak Dedi, Anda jangan marah. Ini pasti salah paham. Dia beneran seorang pembersih. Anda pasti ditipu olehnya. Tua bangka. Kamu berani menipu Pak Dedi. Cepat katakan. Kamu cuma seorang pembersih. Kenapa pura-pura jadi klien besar? Cari mati. Kalau berani nggak menghormati Ibu Siti, aku habisi kamu.
Maaf Ibu Siti, Anda sudah kaget. Mereka yang tidak tahu diri ini mau diperlakukan gimana? Segera urus administrasinya. Baiklah. Pengamal, usir semua orang ini. Mereka dilarang masuk Jinbi Garden lagi. Kotak makanku. Dasar tua bangka, sungguh sial. Bikin aku gak dapat hadiah lagi. Jangan injak. Pergi sana. Kamu mau cari masalah ya? Karena aku sudah menginjak kotak makanmu, semua tiket ini untuk gantinya. Cukup kan? Berikut ini pengumuman nomor undian hadiah 2 triliun. Bola merahnya adalah 10, 17, 19, 34, 35. Bola biru adalah 9, 11. Bos, coba kamu lihat ini. Apakah aku dapat hadiah? Kamu menang kakak. Kamu beneran dapat 2 triliun. 2 triliun penuh, 2 triliun. 2 triliun. 2 Iya, benar. triliun. Nah, sekarang ibu kaya. Ibu akhirnya bisa membantumu. Siapa kamu? Kamu salah alamat ya? Di rumahku nggak ada barang rongsokan. Rina, ini aku. Aku ibunya Budi. Hei, tadi aku nyium bau yang nggak enak banget. Ternyata ibunya Budi datang. Kenapa? Kamu nggak kerja sebagai pembersih? Kenapa datang ke kota? Aku sudah berhenti kerja, pindah ke kota. Bisa dekat kalian. Rina, lihat. Aku bawa telur ayam dan beberapa ubi dari kampung. Ini buat kamu. Pergi sana nenek tua. Kamu sengaja ya? Ih, kotor banget. Aku dan anakmu baru nikah gak lama. Kamu mau ganggu ya? Aduh Rina, jangan ngomong gitu. Menurutku ibunya Budi pasti kasihan sama kalian berdua. Jadi dia mau kerja keras buat melayani kalian. Bau busuk dan kotor banget. Siapa yang mau dilayani? Ada apa sayang? Anakku, Ibu? Kenapa ibu datang? Budi, ibumu kasihan sama kamu dan datang buat melayani kalian. Budi, kalau ibumu tinggal di sini, aku ceraikan kamu. Kalau ibumu tinggal di sini, aku ceraikan kamu. Rina, jangan marah ya. Aku bakal usir dia. Aduh ibu, aku udah bilang berkali-kali. Ibu tinggal di kampung aja. Gak usah cari aku. Ibu datang buat apa? ibu datang buat jenguk kamu. Oh iya, ibu punya kabar baik. Ini yang ibu bawa. Apa kabar baiknya? Aku mohon banget sama ibu. Jangan bikin ribut di sini. Aku gak butuh barang-barang ini. Yang aku butuhin adalah uang dan rumah. Ibu tiba-tiba datang gini. Apa yang harus dipikirin Rina sama ibunya? Sudahlah. Ibu pulang aja. Tapi di dalam... Udah ibu, udah pulang. Di dalam... di dalam ini ada uang. Sayang, aku udah usir dia. Apa kamu diam-diam memberi uang pada dia lagi? Sayang, aku enggak. Kita baru kumpulkan uang muka rumah. Aku gak punya uang buat kasih dia. Kamu pasti gak berani. Lihat aja dirimu yang payah itu. Beli apartemen kecil di Jinbi Garden aja kamu harus pinjam uang. Mau ibumu tinggal di sini? Dengar ya, gak mungkin. Sudahlah. Cepat cuci piring. Nanti kita harus pergi lihat rumah. Oke. Rumah di Jinbi Garden. Budi, ibu sekarang sudah punya uang. Boleh tanya sebentar? Permisi, mau tanya Jinbi Garden. Busuk banget, menjauh. Baik, aku mengerti. Halo, Iya? kamu mau ke Jinbi Garden, ya kan? Iya. Nggak jauh. Di sana. Oh, deket banget. Makasih ya. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Ambilkan obatku. Kamu sudah mendingan. Sudah lebih baik. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku bantu kamu berdiri ya. Oke. Kamu kaget ya? Tidak. Ini penyakit lama. Baik. Kalau kamu nggak apa-apa, aku pergi ya. Baik.
Pak Agus, Anda nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Kembali ke kantor dulu. Baik. Halo, aku ingin tanya, apa rumah di Jinbi Garden dibeli di sini? Apartemen itu ada di sana. Di sini hanya ada villa. Oh, aku ingin membeli villa nomor 1 ini. Apa rumah ini masih ada? Masih ada. Masih ada. Ayo. Liam. Cepat ambilkan data villa nomor 1 untukku. Baik. Nona Siti, silakan istirahat sebentar ya. Saya sekarang siapkan sertifikat rumah. Iya. Hari ini kita bisa serah terima rumahnya. Ayo Liam. Pak Dedi hebat sekali. Dia berpakaian begini Anda bisa langsung tahu dia orang kaya. Kamu ini jangan terlalu menjilat. Dengar ya. Cepat siapkan acara serah terima rumah. Oke, bunga, karpet, kamu harus pasang semuanya ya. Oke. Dan mobilnya akan dikasih. Cepat ambil juga. Oh iya, kasih tahu semua supaya mata mereka terbuka lebar. Siapa berani meremehkan klien besarku, aku akan pecat dia. Wah. Bu, lihat ini. Karina, suamimu baik banget sama kamu. Dia rela belikan kamu rumah di Gold Garden. Kamu terlalu memuji. Aku juga karyawan di Gold Garden. Kalau beli rumah, tentu harus beli di perusahaan kita. Kalian hari ini ada acara apa? Kenapa ramai banget? Di grup bilang ada klien besar udah membeli villa nomor 1 secara tunai. Pak Dedi bilang siapa yang tidak menghargai klien besar akan dipecat. Kalian harus hati-hati ya. Tenang aja, klien besar harus dilayani dengan serius. Mana bisa diabaikan? Aduh, kapan aku bisa tinggal di rumah mewah seperti ini? Kamu ini pengecut, beli apartemen kecil saja masih pelit. Rina, Budi, kok kalian datang juga? Dasar tua bangka, kenapa kamu di sini? Budi, kamu yang memberitahunya kalau kita hari ini mau beli rumah di sini. Bukan aku. Rina, kamu jangan salah paham. Aku hari ini datang untuk... Untuk apa? Kamu tahu ini tempat apa? Ini Gold Garden. Kamu ini pembersih nggak pantas datang ke sini. Ibu mertua, aku ini ibu mertua Rina. Kau bilang begitu apa tidak berlebihan? Cukup tua bangka, jangan bikin malu di sini. Kalau kamu membuat klien besar marah, aku habisi kamu. Gold Garden ini bukan milikmu. Aku datang untuk ambil sertifikat. Memang apa salahnya? Ambil sertifikat rumah. Kamu semakin tua, semakin tidak tahu malu. Aku dan anakmu masih belum beli rumahnya. Kamu sudah mau ambil sertifikat rumah? Bukan, kamu salah paham. Maksudnya sertifikat rumahku. Manajer dari kalian sudah membantuku untuk mengurusnya. Kamu cuma pembersih. Kamu mana layak dilayani sama Pak Dedi. Karina, hari ini klien besar yang dilayani Pak Dedi adalah pembeli villa nomor 1. Jangan-jangan klien besar itu adalah ibu mertuamu ya? Rina, cepat suruh dia pergi. Kalau nanti dilihat Pak Dedi, akan terlambat. Kalian... Tua bangka, tutup mulutmu. Budi, apa kamu udah mati? Cepat usir dia. Ibu, ayo cepat pergi. Ibu hari ini datang untuk urusan yang penting. Aduh ibu. Ibu bisa nggak bikin malu lagi? Ibu cepat pergi. Budi, ibu sudah membelikan kamu sebuah villa, yaitu villa nomor 1 ini. Villa nomor 1? Dengan gajimu sebagai pembersih itu, bahkan kamar mandi di villa pun kamu tak mampu membelinya. Budi, cepat suruh ibumu pergi dari sini. Ibu, bisa nggak ibu sadar diri? Aku nggak pernah harap ibu bisa lakukan sesuatu untukku. Tapi ibu bisa nggak jangan bikin malu di luar? Budi, ibu kali ini... Budi, Pak Dedi akan segera datang. Dengar ya, kalau karena nenek tua ini sampai buat Pak Dedi marah, aku akan menceraikanmu. Rina, jangan marah ya. Aku sekarang suruh dia pergi. Ibu. Budi, ceraikan saja. Dia merendahkanku dan merendahkanmu. Buat apa punya menantu seperti ini? Budi, dengarkan ibu. Keluarga kita sudah kaya. Kita beneran sudah... Cukup! Tutup mulutmu! Pak Dedi, mobilnya sudah diambil. Ruang tamu juga sudah diatur. Baik, kita segera ke ruang tamu. Jangan sampai klien kita menunggu lama. Ayo. Budi, ibu susah payah membesarkanmu. Apa ini caramu memperlakukanku dan mempermalukanku? Hidupmu miskin, apa yang kamu punya? Dari kecil sampai sekarang, selain ngebebanin aku, apa yang kamu lakukan untukku? Nggak disangka, anak yang aku susah payah besarkan
malah berbalas seperti ini. Orang tua lain semuanya pejabat atau bos, sedangkan kamu itu hanyalah seorang pembersih. Mungkin lebih baik kamu tidak membesarkan aku. Lebih baik mati daripada ngikutin kamu. Budi, Aku udah muak. Aku mohon padamu, jangan ganggu aku lagi. Mulai hari ini, aku bukan anakmu. Aku bukan anakmu. baik. Mulai hari ini, kamu juga bukan anakku. Kamu jangan panggil aku ibu lagi. Berhenti! Siapa suruh kamu pergi? Siapa suruh kamu pergi? Kamu mau ngapain lagi? Tempat yang kamu berdiri ini begitu kotor. Kamu udah halangi aku menyambut klien besar. Sekarang kamu harus berlutut. Dan bersihkan tempat ini baru boleh pergi. Kotornya di mana? Rina bilang kotor ya berarti kotor. Apa kamu tuli? Cepat berlutut dan bersihkan tempat ini. Kamu mau aku berlutut? Budi, aku susah payah membesarkan kamu. Apa begini balasannya? Apa kamu tidak takut karma? Kamu udah mengotori Jin Brigade dan juga halangi klien besar. Kalau kamu gak berlutut dan bersihkan, jangan harap bisa pergi. Kamu itu anakku. Aku yang membesarkanmu. Sekarang kau menyuruhku berlutut? Budi, kamu memang tidak tahu diri. Masih berakting di sini ya? Hah? Kamu hanyalah seorang pembersih yang tidak ada masa depan. Membersihkan lantai itu memang tugasmu. Lakukan dengan teliti. Yang mengabaikan Kak Siti akan dipecat. Kalian dengar ya. Seumur hidupku gak pernah berlutut di depan siapapun. Apalagi di depan kalian. Nenek tua, kamu masih keras kepala ya? Baiklah, hari ini aku mau lihat seberapa keras kepala kamu. Berlutut dan bersihkan lantai. Jangan halangi menyambut klien besar. Lepaskan. Budi, ibumu kenapa sih suruh berlutut dan bersihkan lantai? Berlutut! Berhenti! Kalian ngapain? Pak Dedi, Anda sudah datang. Kalian lagi ngapain? Pak Dedi, jangan marah Pak. Saya akan usir nenek tua ini dari sini. Tidak akan mengganggu Anda menyambut klien besar. Kalian gak lihat nenek tua ini bikin marah Pak Dedi? Cepat usir dia. Pak Dedi, semua salahku. Cepat pergi sana! Apa kalian tahu dia siapa? Pak Dedi, dia itu ibuku, dia cuma seorang pembersih. Tapi tenang saja Pak, aku tadi sudah putus hubungan sama dia. Dia cuma mau bikin onar. Kalian mau apain dia? Aku nggak keberatan. Pak Dedi, Anda nggak tahu nenek tua ini bilang dia udah beli villa utama kita. Bikin ketawa aja. Menurutku dia sengaja datang ke sini buat cari masalah. Orang yang nggak tahu diri itu harus dikasih pelajaran biar dia kapok, Pak. Oh, terus kalian mau kasih pelajaran dia gimana? Gimana kalau kita patahkan kakinya? Biar dia nggak berani masuk ke Jin Garden lagi. Betul, patahkan kakinya dan usir dia. Yang harus kakinya dipatahin itu kalian tahu. Dasar orang bodoh, tapi VIP perusahaan yang udah beli villa nomor 1 aja, kalian gak bisa kendali. Apa gunanya kalian? Cepat pergi sana, kalian semua dipecat. Apa gunanya kalian? Cepat pergi sana, kalian semua dipecat. Pergi! Klien besar perusahaan yang beli villa nomor 1 adalah dia. Ini mana mungkin? Pak Dedi, Anda pasti salah. Wanita tua itu aku kenal. Dia cuma seorang pembersih dari kampung. Bagaimana mungkin dia klien besar? Dasar bodoh, pergi! Kamu juga dipecat. Pak Dedi, Anda jangan marah. Ini pasti salah paham. Dia beneran seorang pembersih. Anda pasti ditipu olehnya. Tua bangka.
Kamu berani menipu Pak Dedi? Cepat katakan. Kamu cuma seorang pembersih. Kenapa pura-pura jadi klien besar? Cari mati. Kalau berani nggak menghormati Ibu Siti, aku habisi kamu. Maaf Ibu Siti. Anda sudah kaget. Mereka yang tidak tahu diri ini mau diperlakukan gimana? Segera urus administrasinya. Baiklah. Pengamal, usir semua orang ini. Mereka dilarang masuk Jinbi Garden lagi. Kotak makanku. Dasar tua bangka, sungguh sial. Bikin aku gak dapat hadiah lagi. Jangan injak. Pergi sana. Kamu mau cari masalah ya? Karena aku sudah menginjak kotak makanmu, semua tiket ini untuk gantinya. Cukup kan? Berikut ini pengumuman nomor undian hadiah 2 triliun. Bola merahnya adalah 10, 17, 19, 34, 35. Bola biru adalah 9, 11. Bos, coba kamu lihat ini. Apakah aku dapat hadiah? Kamu menang kakak. Kamu beneran dapat 2 triliun. 2 triliun penuh, 2 triliun. 2 triliun. 2 Iya, benar. triliun. Nah, sekarang ibu kaya. Ibu akhirnya bisa membantumu. Siapa kamu? Kamu salah alamat ya? Di rumahku nggak ada barang rongsokan. Rina, ini aku. Aku ibunya Budi. Hei, tadi aku nyium bau yang gak enak banget. Ternyata ibunya Budi datang. Kenapa? Kamu gak kerja sebagai pembersih? Kenapa datang ke kota? Aku sudah berhenti kerja, pindah ke kota. Bisa dekat kalian. Rina, lihat. Aku bawa telur ayam dan beberapa ubi dari kampung. Ini buat kamu. Pergi sana nenek tua. Kamu sengaja ya? Ih, kotor banget. Aku dan anakmu baru nikah gak lama. Kamu mau ganggu ya? Aduh Rina, jangan ngomong gitu. Menurutku ibunya Budi pasti kasihan sama kalian berdua. Jadi dia mau kerja keras buat melayani kalian. Bau busuk dan kotor banget. Siapa yang mau dilayani? Ada apa sayang? Anakku, Ibu? Kenapa ibu datang? Budi, ibumu kasihan sama kamu dan datang buat melayani kalian. Budi, kalau ibumu tinggal di sini, aku ceraikan kamu. Kalau ibumu tinggal di sini, aku ceraikan kamu. Rina, jangan marah ya. Aku bakal usir dia. Aduh ibu, aku udah bilang berkali-kali. Ibu tinggal di kampung aja. Gak usah cari aku. Ibu datang buat apa? ibu datang buat jenguk kamu. Oh iya, ibu punya kabar baik. Ini yang ibu bawa. Apa kabar baiknya? Aku mohon banget sama ibu. Jangan bikin ribut di sini. Aku gak butuh barang-barang ini. Yang aku butuhin adalah uang dan rumah. Ibu tiba-tiba datang gini. Apa yang harus dipikirin Rina sama ibunya? Sudahlah. Ibu pulang aja. Tapi di dalam... Udah ibu, udah pulang. Di dalam... di dalam ini ada uang. Sayang, aku udah usir dia. Apa kamu diam-diam memberi uang pada dia lagi? Sayang, aku enggak. Kita baru kumpulkan uang muka rumah. Aku gak punya uang buat kasih dia. Kamu pasti gak berani. Lihat aja dirimu yang payah itu. Beli apartemen kecil di Jinbi Garden aja kamu harus pinjam uang. Mau ibumu tinggal di sini? Dengar ya, gak mungkin. Sudahlah. Cepat cuci piring. Nanti kita harus pergi lihat rumah. Oke. Rumah di Jinbi Garden. Budi, ibu sekarang sudah punya uang. Boleh tanya sebentar? Permisi, mau tanya Jinbi Garden. Busuk banget, menjauh. Baik, aku mengerti. Halo, Iya? kamu mau ke Jinbi Garden, ya kan? Iya. Nggak jauh. Di sana. Oh, deket banget. Makasih ya. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Ambilkan obatku. Kamu sudah mendingan.
Sudah lebih baik. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku bantu kamu berdiri ya. Oke. Kamu kaget ya? Tidak. Ini penyakit lama. Baik. Kalau kamu nggak apa-apa, aku pergi ya. Baik. Pak Agus, Anda nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Kembali ke kantor dulu. Baik. Halo, aku ingin tanya, apa rumah di Jinbi Garden dibeli di sini? Apartemen itu ada di sana. Di sini hanya ada villa. Oh, aku ingin membeli villa nomor 1 ini. Apa rumah ini masih ada? Masih ada. Masih ada. Ayo. Liam. Cepat ambilkan data villa nomor 1 untukku. Baik. Nona Siti, silakan istirahat sebentar ya. Saya sekarang siapkan sertifikat rumah. Iya. Hari ini kita bisa serah terima rumahnya. Ayo Liam. Pak Dedi hebat sekali. Dia berpakaian begini Anda bisa langsung tahu dia orang kaya. Kamu ini jangan terlalu menjilat. Dengar ya. Cepat siapkan acara serah terima rumah. Oke, bunga, karpet, kamu harus pasang semuanya ya. Oke. Dan mobilnya akan dikasih. Cepat ambil juga. Oh iya, kasih tahu semua supaya mata mereka terbuka lebar. Siapa berani meremehkan klien besarku, aku akan pecat dia. Wah. Bu, lihat ini. Karina, suamimu baik banget sama kamu. Dia rela belikan kamu rumah di Gold Garden. Kamu terlalu memuji. Aku juga karyawan di Gold Garden. Kalau beli rumah, tentu harus beli di perusahaan kita. Kalian hari ini ada acara apa? Kenapa ramai banget? Di grup bilang ada klien besar udah membeli villa nomor 1 secara tunai. Pak Dedi bilang siapa yang tidak menghargai klien besar akan dipecat. Kalian harus hati-hati ya. Tenang aja, klien besar harus dilayani dengan serius. Mana bisa diabaikan? Aduh, kapan aku bisa tinggal di rumah mewah seperti ini? Kamu ini pengecut, beli apartemen kecil saja masih pelit. Rina, Budi, kok kalian datang juga? Dasar tua bangka, kenapa kamu di sini? Budi, kamu yang memberitahunya kalau kita hari ini mau beli rumah di sini. Bukan aku. Rina, kamu jangan salah paham. Aku hari ini datang untuk... Untuk apa? Kamu tahu ini tempat apa? Ini Gold Garden. Kamu ini pembersih nggak pantas datang ke sini. Ibu mertua, aku ini ibu mertua Rina. Kau bilang begitu apa tidak berlebihan? Cukup tua bangka, jangan bikin malu di sini. Kalau kamu membuat klien besar marah, aku habisi kamu. Gold Garden ini bukan milikmu. Aku datang untuk ambil sertifikat. Memang apa salahnya? Ambil sertifikat rumah. Kamu semakin tua, semakin tidak tahu malu. Aku dan anakmu masih belum beli rumahnya. Kamu sudah mau ambil sertifikat rumah? Bukan, kamu salah paham. Maksudnya sertifikat rumahku. Manajer dari kalian sudah membantuku untuk mengurusnya. Kamu cuma pembersih. Kamu mana layak dilayani sama Pak Dedi. Karina, hari ini klien besar yang dilayani Pak Dedi adalah pembeli villa nomor 1. Jangan-jangan klien besar itu adalah ibu mertuamu ya? Rina, cepat suruh dia pergi. Kalau nanti dilihat Pak Dedi, akan terlambat. Kalian... Tua bangka, tutup mulutmu. Budi, apa kamu udah mati? Cepat usir dia. Ibu, ayo cepat pergi. Ibu hari ini datang untuk urusan yang penting. Aduh ibu bisa nggak bikin malu lagi? Ibu cepat pergi. Budi, ibu sudah membelikan kamu sebuah villa, yaitu villa nomor 1 ini. Villa nomor 1? Dengan gajimu sebagai pembersih itu, bahkan kamar mandi di villa pun kamu tak mampu membelinya. Budi, cepat suruh ibumu pergi dari sini. Ibu, bisa nggak ibu sadar diri? Aku nggak pernah harap ibu bisa lakukan sesuatu untukku. Tapi ibu bisa nggak jangan bikin malu di luar? Budi, ibu kali ini... Budi, Pak Dedi akan segera datang. Dengar ya, kalau karena nenek tua ini sampai buat Pak Dedi marah, aku akan menceraikanmu. Rina, jangan marah ya. Aku sekarang suruh dia pergi. Ibu. Budi, ceraikan saja. Dia merendahkanku dan merendahkanmu. Buat apa punya menantu seperti ini? Budi, dengarkan ibu. Keluarga kita sudah kaya. Kita beneran sudah... Cukup! Tutup mulutmu! Pak Dedi, mobilnya sudah diambil. Ruang tamu juga sudah diatur. Baik, kita segera ke ruang tamu.
Jangan sampai klien kita menunggu lama. Ayo. Budi, ibu susah payah membesarkanmu. Apa ini caramu memperlakukanku dan mempermalukanku? Hidupmu miskin, apa yang kamu punya? Dari kecil sampai sekarang, selain ngebebanin aku, apa yang kamu lakukan untukku? Nggak disangka, anak yang aku susah payah besarkan malah berbalas seperti ini. Orang tua lain semuanya pejabat atau bos, sedangkan kamu itu hanyalah seorang pembersih. Mungkin lebih baik kamu tidak membesarkan aku. Lebih baik mati daripada ngikutin kamu. Budi, Aku udah muak. Aku mohon padamu, jangan ganggu aku lagi. Mulai hari ini, aku bukan anakmu. Aku bukan anakmu. baik. Mulai hari ini, kamu juga bukan anakku. Kamu jangan panggil aku ibu lagi. Berhenti! Siapa suruh kamu pergi? Siapa suruh kamu pergi? Kamu mau ngapain lagi? Tempat yang kamu berdiri ini begitu kotor. Kamu udah halangi aku menyambut klien besar. Sekarang kamu harus berlutut. Dan bersihkan tempat ini baru boleh pergi. Kotornya di mana? Rina bilang kotor ya berarti kotor. Apa kamu tuli? Cepat berlutut dan bersihkan tempat ini. Kamu mau aku berlutut? Budi, aku susah payah membesarkan kamu. Apa begini balasannya? Apa kamu tidak takut karma? Kamu udah mengotori Jin Brigade dan juga halangi klien besar. Kalau kamu gak berlutut dan bersihkan, jangan harap bisa pergi. Kamu itu anakku. Aku yang membesarkanmu. Sekarang kau menyuruhku berlutut? Budi, kamu memang tidak tahu diri. Masih berakting di sini ya? Hah? Kamu hanyalah seorang pembersih yang tidak ada masa depan. Membersihkan lantai itu memang tugasmu. Lakukan dengan teliti. Yang mengabaikan Kak Siti akan dipecat. Kalian dengar ya. Seumur hidupku gak pernah berlutut di depan siapapun. Apalagi di depan kalian. Nenek tua, kamu masih keras kepala ya? Baiklah, hari ini aku mau lihat seberapa keras kepala kamu. Berlutut dan bersihkan lantai. Jangan halangi menyambut klien besar. Lepaskan. Budi, ibumu kenapa sih suruh berlutut dan bersihkan lantai? Berlutut! Berhenti! Kalian ngapain? Pak Dedi, Anda sudah datang. Kalian lagi ngapain? Pak Dedi, jangan marah Pak. Saya akan usir nenek tua ini dari sini. Tidak akan mengganggu Anda menyambut klien besar. Kalian gak lihat nenek tua ini bikin marah Pak Dedi? Cepat usir dia. Pak Dedi, semua salahku. Cepat pergi sana! Apa kalian tahu dia siapa? Pak Dedi, dia itu ibuku, dia cuma seorang pembersih. Tapi tenang saja Pak, aku tadi sudah putus hubungan sama dia. Dia cuma mau bikin onar. Kalian mau apain dia? Aku nggak keberatan. Pak Dedi, Anda nggak tahu nenek tua ini bilang dia udah beli villa utama kita. Bikin ketawa aja. Menurutku dia sengaja datang ke sini buat cari masalah. Orang yang nggak tahu diri itu harus dikasih pelajaran biar dia kapok, Pak. Oh, terus kalian mau kasih pelajaran dia gimana? Gimana kalau kita patahkan kakinya? Biar dia nggak berani masuk ke Jin Garden lagi. Betul, patahkan kakinya dan usir dia. Yang harus kakinya dipatahin itu kalian tahu. Dasar orang bodoh, tapi VIP perusahaan yang udah beli villa nomor 1 aja, kalian gak bisa kendali. Apa gunanya kalian? Cepat pergi sana, kalian semua dipecat. Apa gunanya kalian? Cepat pergi sana, kalian semua dipecat. Pergi! Klien besar perusahaan yang beli villa nomor 1 adalah dia. Ini mana mungkin?
Pak Dedi, Anda pasti salah. Wanita tua itu aku kenal. Dia cuma seorang pembersih dari kampung. Bagaimana mungkin dia klien besar? Dasar bodoh. Pergi! Kamu juga dipecat. Pak Dedi, Anda jangan marah. Ini pasti salah paham. Dia beneran seorang pembersih. Anda pasti ditipu olehnya. Tua bangka. Kamu berani menipu Pak Dedi. Cepat katakan. Kamu cuma seorang pembersih. Kenapa pura-pura jadi klien besar? Cari mati. Kalau berani nggak menghormati Ibu Siti, aku habisi kamu. Maaf Ibu Siti. Anda sudah kaget. Mereka yang tidak tahu diri ini mau diperlakukan gimana? Segera urus administrasinya. Baiklah. Pengamal, usir semua orang ini. Mereka dilarang masuk Jinbi Garden lagi. Kotak makanku. Dasar tua bangka, sungguh sial. Bikin aku gak dapat hadiah lagi. Jangan injak. Pergi sana. Kamu mau cari masalah ya? Karena aku sudah menginjak kotak makanmu, semua tiket ini untuk gantinya. Cukup kan? Berikut ini pengumuman nomor undian hadiah 2 triliun. Bola merahnya adalah 10, 17, 19, 34, 35. Bola biru adalah 9, 11. Bos, coba kamu lihat ini. Apakah aku dapat hadiah? Kamu menang kakak. Kamu beneran dapat 2 triliun. 2 triliun penuh, 2 triliun. 2 triliun. 2 Iya, benar. triliun. Nah, sekarang ibu kaya. Ibu akhirnya bisa membantumu. Siapa kamu? Kamu salah alamat ya? Di rumahku nggak ada barang rongsokan. Rina, ini aku. Aku ibunya Budi. Hei, tadi aku nyium bau yang gak enak banget. Ternyata ibunya Budi datang. Kenapa? Kamu gak kerja sebagai pembersih? Kenapa datang ke kota? Aku sudah berhenti kerja, pindah ke kota. Bisa dekat kalian. Rina, lihat. Aku bawa telur ayam dan beberapa ubi dari kampung. Ini buat kamu. Pergi sana nenek tua. Kamu sengaja ya? Ih, kotor banget. Aku dan anakmu baru nikah gak lama. Kamu mau ganggu ya? Aduh Rina, jangan ngomong gitu. Menurutku ibunya Budi pasti kasihan sama kalian berdua. Jadi dia mau kerja keras buat melayani kalian. Bau busuk dan kotor banget. Siapa yang mau dilayani? Ada apa sayang? Anakku, Ibu? Kenapa ibu datang? Budi, ibumu kasihan sama kamu dan datang buat melayani kalian. Budi, kalau ibumu tinggal di sini, aku ceraikan kamu. Kalau ibumu tinggal di sini, aku ceraikan kamu. Rina, jangan marah ya. Aku bakal usir dia. Aduh ibu, aku udah bilang berkali-kali. Ibu tinggal di kampung aja. Gak usah cari aku. Ibu datang buat apa? ibu datang buat jenguk kamu. Oh iya, ibu punya kabar baik. Ini yang ibu bawa. Apa kabar baiknya? Aku mohon banget sama ibu. Jangan bikin ribut di sini. Aku gak butuh barang-barang ini. Yang aku butuhin adalah uang dan rumah. Ibu tiba-tiba datang gini. Apa yang harus dipikirin Rina sama ibunya? Sudahlah. Ibu pulang aja. Tapi di dalam... Udah ibu, udah pulang. Di dalam... di dalam ini ada uang. Sayang, aku udah usir dia. Apa kamu diam-diam memberi uang pada dia lagi? Sayang, aku enggak. Kita baru kumpulkan uang muka rumah. Aku gak punya uang buat kasih dia. Kamu pasti gak berani. Lihat aja dirimu yang payah itu. Beli apartemen kecil di Jinbi Garden aja kamu harus pinjam uang. Mau ibumu tinggal di sini? Dengar ya, gak mungkin. Sudahlah. Cepat cuci piring. Nanti kita harus pergi lihat rumah. Oke. Rumah di Jinbi Garden. Budi, ibu sekarang sudah punya uang. Boleh tanya sebentar? Permisi, mau tanya Jinbi Garden. Busuk banget, menjauh. Baik, aku mengerti. Halo,
Iya? Kamu mau ke Jinbi Garden, ya kan? Iya. Nggak jauh. Di sana. Oh, deket banget. Makasih ya. Ada apa denganmu? Ada apa denganmu? Ambilkan obatku. Kamu sudah mendingan. Sudah lebih baik. Terima kasih ya. Sama-sama. Aku bantu kamu berdiri ya. Oke. Kamu kaget ya? Tidak. Ini penyakit lama. Baik. Kalau kamu nggak apa-apa, aku pergi ya. Baik. Pak Agus, Anda nggak apa-apa kan? Aku nggak apa-apa. Kembali ke kantor dulu. Baik. Halo, aku ingin tanya, apa rumah di Jinbi Garden dibeli di sini? Apartemen itu ada di sana. Di sini hanya ada villa. Oh, aku ingin membeli villa nomor 1 ini. Apa rumah ini masih ada? Masih ada. Masih ada. Ayo. Liam. Cepat ambilkan data villa nomor 1 untukku. Baik. Nona Siti, silakan istirahat sebentar ya. Saya sekarang siapkan sertifikat rumah. Iya. Hari ini kita bisa serah terima rumahnya. Ayo Liam. Pak Dedi hebat sekali. Dia berpakaian begini Anda bisa langsung tahu dia orang kaya. Kamu ini jangan terlalu menjilat, dengar ya. Cepat siapkan acara serah terima rumah. Oke, bunga, karpet, kamu harus pasang semuanya ya. Oke. Dan mobil yang akan dikasih, cepat ambil juga. Oh iya, kasih tahu semua supaya mata mereka terbuka lebar. Siapa berani meremehkan klien besarku, aku akan pecat dia. Wah. Bu, lihat ini. Karina, suamimu baik banget sama kamu. Dia rela belikan kamu rumah di Gold Garden. Kamu terlalu memuji. Aku juga karyawan di Gold Garden. Kalau beli rumah, tentu harus beli di perusahaan kita. Kalian hari ini ada acara apa? Kenapa ramai banget? Di grup bilang ada klien besar udah membeli villa nomor 1 secara tunai. Pak Dedi bilang siapa yang tidak menghargai klien besar akan dipecat. Kalian harus hati-hati ya. Tenang aja, klien besar harus dilayani dengan serius. Mana bisa diabaikan? Aduh, kapan aku bisa tinggal di rumah mewah seperti ini? Kamu ini pengecut, beli apartemen kecil saja masih pelit. Rina, Budi, kok kalian datang juga? Dasar tua bangka, kenapa kamu di sini? Budi, kamu yang memberitahunya kalau kita hari ini mau beli rumah di sini. Bukan aku. Rina, kamu jangan salah paham. Aku hari ini datang untuk... Untuk apa? Kamu tahu ini tempat apa? Ini Gold Garden. Kamu ini pembersih nggak pantas datang ke sini. Ibu mertua, aku ini ibu mertua Rina. Kau bilang begitu apa tidak berlebihan? Cukup tua bangka, jangan bikin malu di sini. Kalau kamu membuat klien besar marah, aku habisi kamu. Gold Garden ini bukan milikmu. Aku datang untuk ambil sertifikat. Memang apa salahnya? Ambil sertifikat rumah. Kamu semakin tua, semakin tidak tahu malu. Aku dan anakmu masih belum beli rumahnya. Kamu sudah mau ambil sertifikat rumah? Bukan, kamu salah paham. Maksudnya sertifikat rumahku. Manajer dari kalian sudah membantuku untuk mengurusnya. Kamu cuma pembersih. Kamu mana layak dilayani sama Pak Dedi. Karina, hari ini klien besar yang dilayani Pak Dedi adalah pembeli villa nomor 1. Jangan-jangan klien besar itu adalah ibu mertuamu ya? Rina, cepat suruh dia pergi. Kalau nanti dilihat Pak Dedi, akan terlambat. Kalian... Tua bangka, tutup mulutmu. Budi, apa kamu udah mati? Cepat usir dia. Ibu, ayo cepat pergi. Ibu hari ini datang untuk urusan yang penting. Aduh ibu bisa nggak bikin malu lagi? Ibu cepat pergi. Budi, ibu sudah membelikan kamu sebuah villa, yaitu villa nomor 1 ini. Villa nomor 1? Dengan gajimu sebagai pembersih itu, bahkan kamar mandi di villa pun kamu tak mampu membelinya. Budi, cepat suruh ibumu pergi dari sini. Ibu, bisa nggak ibu sadar diri? Aku nggak pernah harap ibu bisa lakukan sesuatu untukku. Tapi ibu bisa nggak jangan bikin malu di luar? Budi, ibu kali ini... Budi, Pak Dedi akan segera datang.
dengar ya. Kalau karena nenek tua ini sampai buat Pak Dedi marah, aku akan menceraikanmu. Rina, jangan marah ya. Aku sekarang suruh dia pergi. Ibu, Budi, ceraikan saja. Dia merendahkanku dan merendahkanmu. Buat apa punya menantu seperti ini? Budi, dengarkan ibu. Keluarga kita sudah kaya. Kita beneran sudah... cukup! Tutup mulutmu! Pak Dedi, mobilnya sudah diambil. Ruang tamu juga sudah diatur. Baik, kita segera ke ruang tamu. Jangan sampai klien kita menunggu lama. Ayo. Budi, ibu susah payah membesarkanmu. Apa ini caramu memperlakukanku dan mempermalukanku? Hidupmu miskin, apa yang kamu punya? Dari kecil sampai sekarang, selain ngebebanin aku, apa yang kamu lakukan untukku? Nggak disangka, anak yang aku susah payah besarkan malah berbalas seperti ini. Orang tua lain semuanya pejabat atau bos, sedangkan kamu itu hanyalah seorang pembersih. Mungkin lebih baik kamu tidak membesarkan aku. Lebih baik mati daripada ngikutin kamu. Budi, Aku udah muak. Aku mohon padamu, jangan ganggu aku lagi. Mulai hari ini, aku bukan anakmu. Aku bukan anakmu. baik. Mulai hari ini, kamu juga bukan anakku. Kamu jangan panggil aku ibu lagi. Berhenti! Siapa suruh kamu pergi? Siapa suruh kamu pergi? Kamu mau ngapain lagi? Tempat yang kamu berdiri ini begitu kotor. Kamu udah halangi aku menyambut klien besar. Sekarang kamu harus berlutut. Dan bersihkan tempat ini baru boleh pergi. Kotornya di mana? Rina bilang kotor ya berarti kotor. Apa kamu tuli? Cepat berlutut dan bersihkan tempat ini. Kamu mau aku berlutut? Budi, aku susah payah membesarkan kamu. Apa begini balasannya? Apa kamu tidak takut karma? Kamu udah mengotori Jin Brigade dan juga halangi klien besar. Kalau kamu gak berlutut dan bersihkan, jangan harap bisa pergi. Kamu itu anakku. Aku yang membesarkanmu. Sekarang kau menyuruhku berlutut? Budi, kamu memang tidak tahu diri. Masih berakting di sini ya? Hah? Kamu hanyalah seorang pembersih yang tidak ada masa depan. Membersihkan lantai itu memang tugasmu. Lakukan dengan teliti. Yang mengabaikan Kak Siti akan dipecat. Kalian dengar ya. Seumur hidupku gak pernah berlutut di depan siapapun. Apalagi di depan kalian. Nenek tua, kamu masih keras kepala ya? Baiklah, hari ini aku mau lihat seberapa keras kepala kamu. Berlutut dan bersihkan lantai. Jangan halangi menyambut klien besar. Lepaskan. Budi, ibumu kenapa sih suruh berlutut dan bersihkan lantai? Berlutut! Berhenti! Kalian ngapain? Pak Dedi, Anda sudah datang. Kalian lagi ngapain? Pak Dedi, jangan marah Pak. Saya akan usir nenek tua ini dari sini. Tidak akan mengganggu Anda menyambut klien besar. Kalian gak lihat nenek tua ini bikin marah Pak Dedi? Cepat usir dia. Pak Dedi, semua salahku. Cepat pergi sana! Apa kalian tahu dia siapa? Pak Dedi, dia itu ibuku, dia cuma seorang pembersih. Tapi tenang saja Pak, aku tadi sudah putus hubungan sama dia. Dia cuma mau bikin onar. Kalian mau apain dia? Aku nggak keberatan. Pak Dedi, Anda nggak tahu nenek tua ini bilang dia udah beli villa utama kita. Bikin ketawa aja. Menurutku dia sengaja datang ke sini buat cari masalah. Orang yang nggak tahu diri itu harus dikasih pelajaran biar dia kapok, Pak. Oh, terus kalian mau kasih pelajaran dia gimana? Gimana kalau kita patahkan kakinya? Biar dia nggak berani masuk ke Jin Garden lagi. Betul, patahkan kakinya dan usir dia. Yang harus kakinya dipatahin itu kalian tahu.
Dasar orang bodoh, tamu VIP perusahaan yang udah beli villa nomor 1 aja, kalian gak bisa kendali. Apa gunanya kalian? Cepat pergi sana, kalian semua dipecat. Apa gunanya kalian? Cepat pergi sana, kalian semua dipecat. Pergi! Klien besar perusahaan yang beli villa nomor 1 adalah dia. Ini mana mungkin? Pak Dedi, Anda pasti salah. Wanita tua itu aku kenal. Dia cuma seorang pembersih dari kampung. Bagaimana mungkin dia klien besar? Dasar bodoh, pergi! Kamu juga dipecat. Pak Dedi, Anda jangan marah. Ini pasti salah paham. Dia beneran seorang pembersih. Anda pasti ditipu olehnya. Tua bangka. Kamu berani menipu Pak Dedi. Cepat katakan. Kamu cuma seorang pembersih. Kenapa pura-pura jadi klien besar? Cari mati. Kalau berani gak menghormati Ibu Siti, aku habisi kamu. Maaf Ibu Siti. Anda sudah kaget. Mereka yang tidak tahu diri ini mau diperlakukan gimana? Segera urus administrasinya. Baiklah. Pengamal, usir semua orang ini. Mereka dilarang masuk Jinbe Garden lagi.